Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kesempatan saat ini kita akan belajar bersama-sama untuk menjawab atau membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku panduan KKA yang Bapak Ibu sudah terima, supaya kita boleh bersama-sama belajar bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan melalui buku ini pula supaya kita diperlengkapi di dalam belajar bagaimana kita supaya bersama-sama bertumbuh, berakar kuat dan menghasilkan buah. Ya, di dalam buku ini di bagian yang pertama, pelajaran yang kedua yaitu tentang Allah beserta Anda, ya. Buku ini bagian pertama, pelajaran 2, Allah beserta Anda. Itu ada ayatnya yaitu di dalam Roma pasal 8 ayatnya 28 hingga 39. Ya Bapak Ibu, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan, baca dulu ya di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 39 supaya Bapak Ibu nanti mengerti dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku ini, ya. Ya, saat ini saya akan memberikan contoh dan membantu Bapak Ibu untuk memberikan jawaban ya untuk pertanyaan bagian 1 pelajaran 2 ini, dan selanjutnya saya percaya Bapak Ibu akan bisa nantinya menjawab ketika ada pertanyaan-pertanyaan di kelompok masing-masing. Kalau memang terpaksa kesulitan, ya kami siap untuk dihubungi dan kami siap membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya. Baiklah, di buku ini pelajaran kedua ini ada pertanyaan yang pertama. Mari kita akan sama-sama menjawab, kita akan jawab bersama-sama, kita akan belajar, ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia? Lihat, jawabannya ada di dalam Roma pasal 8. Di sini sudah tercatat Roma 8 ayat 28 sampai 30. Ya, itu jawabannya, ya. Jadi Allah bekerja di dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, itu jawabannya, ya. Sekali lagi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu inti dari jawaban dari pertanyaan yang nomor pertama, ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana Allah bisa mengubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik? Nah, jawabannya yaitu berfokus kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan itu. Amin. Ya, itu jawabannya. Kita harus tetap optimis, kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan, ada pertolongan, dan ada kepastian. Ya, itu jawabannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah Anda memiliki contoh situasi buruk yang Allah ubahkan menjadi sesuatu yang baik? Contoh di dalam Alkitab banyak. Di sini saya memberi contoh Ayub dan Yusuf. Ayub dan Yusuf, bagaimana Ayub dan Yusuf mengalami hal-hal buruk di dalam menjalani hidup, tetapi Tuhan ubahkan. Ya, setelah melewati hal-hal buruk, Tuhan menjadikan Ayub dan Yusuf orang-orang yang berhasil di situ. Jadi Allah mengubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Ya, bisa saja contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya masing-masing kita pernah mengalami hal-hal yang buruk di dalam menjalani hidup ini. Itu saksikan, ya, ceritakan kepada kelompoknya masing-masing, ya. Ya, supaya bersaksi, oh saya dulu mengalami hal buruk seperti ini dan Tuhan tolong, Tuhan ubahkan sehingga saya mengalami hal baik seperti ini. Ya, masing-masing dari kita boleh saling cerita, boleh saling membagi pengalaman seperti itu, ya. Yang keempat, pertanyaannya demikian, apakah Anda merasa bahwa Allah bekerja bagi kebaikan hidup Anda? Jika iya, mengapa?
Jika tidak, mengapa? Jawabannya yang keempat, ya. Mengapa? Nah, karena Allah tidak tinggal diam setelah melakukan segala sesuatunya, ya. Jadi Allah tidak tinggal diam setelah menciptakan segala sesuatu. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja, tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi ciptaannya yang sempurna, yaitu manusia. Itu jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kelima, bagaimana hal itu membantu Anda mengenal Allah, bahwa Allah mengerjakan segala hal bagi kebaikan Anda? Bukti hingga saat ini jawabannya ya. Buktinya hingga saat ini kita bisa menjalani hari-hari, kita ada sampai saat ini, itu adalah karena berkat penyertaan, pemeliharaan Tuhan nyata atas kita. Ya, kita rasakan itu, kita nikmati itu. Bahkan berkat-berkat secara jasmani yang telah kita terima, bahkan kita nikmati, ya. Kita harus syukuri itu semua. Mungkin banyak hal-hal yang tidak baik yang pernah kita alami di dalam menjalani hidup ini. Mungkin dalam situasi dan kondisi yang buruk, yang tidak menyenangkan, sekalipun hal-hal yang mungkin membuat kita bercucuran air mata, tetapi kita semua bisa menjalani dan melewatinya dengan baik. Itu adalah bukti nyata bahwa Allah mengerjakan sesuatu yang baik bagi kita. Amin. Kemudian yang keenam, pertanyaannya, apa yang terjadi jika Allah di pihak kita? Jawabannya ada di dalam Roma, ya, lihat itu Roma pasal 8 ayat 31 hingga 34, ya. Jawaban singkatnya, siapa yang melawan kita? Ya. Masalahkah, keadaankah, sakit penyakitkah? Siapakah yang akan melawan kita jika Allah di pihak kita? Ya, saudara bisa baca di dalam Roma pasal 8 ayat 31 hingga 34, itu jawabannya. Kemudian yang ketujuh pertanyaannya, bagaimana Anda tahu bahwa Anda dapat mengandalkan kehadiran dan dukungan dari Allah? Ya, sekali lagi, bagaimana Anda tahu bahwa Anda mengandalkan kehadiran dan dukungan dari Allah? Iman, itu jawabannya. Ya, iman percaya kita. Kita yakin, kita beriman, ya, kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini, itu adalah karena kehadiran dan dukungan Allah. Kita bisa menjalani, melewati hari-hari kita selama hidup ini, itu semua karena dukungan dan kasih Allah. Amin, itu jawabannya. Ya, iman kita. Yang kedelapan, bagaimana Anda telah mengalami kehadiran Allah di dalam hidup Anda? Ya. Jawabannya, kita diberkati untuk hidup itu semua karena ada kehadiran Allah di dalam hidup kita, ya. Kita diberikan berkat dan kita bisa menikmatinya, itu semua karena kehadiran Allah. Kita bisa melakukan pekerjaan kita, kita bisa bernafas, kita bisa melakukan hal-hal berat, ya, atau hal-hal yang ringan sekalipun, itu semua karena berkat dari dukungan Tuhan. Kita mendapat kesejahteraan, kita mendapat sukacita, bahkan kita mengalami pembaruan iman, itu semua karena kehadiran dan dukungan Allah. Ya, jadi tanpa itu kita tidak mampu dan tidak bisa menikmati seperti sampai saat ini. Ya, itu jawabannya. Kemudian yang kedelapan, bagaimana Anda telah yang kesembilan, ya, tadi yang kedelapan. Yang kesembilan, pertanyaan yang kesembilan, apa yang tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus
Itu jawabannya saudara bisa lihat di dalam Roma, ya. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39, ya. Apa yang tidak bisa memisahkan ya kita dari kasih karunia Kristus? Itu jawabannya ada di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39, ya, supaya saudara bisa mencari sendiri jawabannya di situ, belajar, ya. Kemudian saya lanjut di dalam pertanyaan yang ke-10. Mengapa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Itu juga ada di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Bapak Ibu bisa lihat, baca ayatnya, ya. Mengapa tidak ada satupun? Ya, jawabannya karena di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Kristus ada kepastian keselamatan, ya. Bersama Yesus ada kehidupan kekal, janji kehidupan kekal. Jadi hal-hal itulah yang tidak bisa memisahkan kasih Kristus, kita dari kasih Kristus, ya. Saudara bisa pelajari itu, saudara bisa renungkan, oh ternyata ini, ya. Oh ternyata ini kenapa saya tidak bisa dipisahkan dari Kristus. Kemudian pertanyaan yang ke-11, bagaimana hal itu membantu Anda mengetahui bahwa kasih Allah selalu menyertai Anda? Ya, jawabannya, jika kita mengasihi Allah, kemudian jika kita mengasihi sama kita, dan kemudian jika kita bisa hidup di dalam roh, ya. Saudara bisa buka buah-buah roh itu di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Jadi di sini bagaimana hal itu membantu Anda mengetahui bahwa kasih Allah selalu menyertai Anda. Jadi ada bukti jika kita mengasihi Tuhan Allah kita, itu bukti, ya. Dan jika kita bisa mengasihi sama kita dan kita hidup di dalam roh, ya. Itu jawaban pertanyaannya ke-11. Kemudian yang terakhir, yang 12, pertanyaan nomor 12, bagaimana Anda menerapkan pelajaran-pelajaran ini dalam hidup Anda? Yaitu dengan cara belajar dan melakukannya setiap hari. Belajar dan melakukannya setiap hari. Nah, puji nama Tuhan. Di sini saya coba membantu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan buku pelajaran 2 ini, dan selanjutnya saya percaya Bapak Ibu semua bisa belajar dan pada akhirnya nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, karena melalui belajar dan melakukan firman kita akan bisa bertumbuh, ya. Kita akan berakar kuat dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi terima kasih, terus semangat, ya, nyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita untuk orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani.